gitu. Gampang ya untuk menilai salah atau benar. Tapi kalau Tuhan kan, Tuhan itu satu, Tuhan itu diri, Tuhan itu 7. Gimana nangkepnya Tuhan gitu? Tuhan sini sini, dibius dulu Tuhan, dibelek gitu kan sama-sama. Kita lihat rohaniawan, ayo kumpul kita belek sama-sama Tuhan. Gimana bisa gitu? Ini bukan kucing. Dan saya kasih contoh ya. Hal yang fisik aja itu masih diperdebatkan sama saudara-saudara ya rohaniawan yang konvensional. Contohnya adalah asal usul manusia. Asal usul manusia itu ya dari evolusi gitu. Shalom semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama dengan saya di channel Nasrani Indonesia. Ini satu-satunya channel yang membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah. Dan di topik kali ini saya pikir pas sekali. Temanya adalah Oneness atau Trinity dalam ajaran holistik. Ya, jadi ajaran yang saya bawa adalah ajaran holistik, keseluruhan. Ya, di sini saya jelaskan holistik itu mencakup agama dan juga sains, gitu ya. Nah, kenapa saya harus membahas ini ya? Karena belakangan memang topik Oneness dan Trinity ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan, bahkan terjadi perdebatan sengit antara rohaniawan-rohaniawan Kristen. Jadi banyak juga yang ingin tahu ya, dari ajaran saya ini, saya mendukung yang mana? Oneness atau Trinity gitu ya. Nah, saudara-saudara, kalau saya terus terang ya, saya tidak mempermasalahkan ya, dan saya juga kalau diundang ya untuk berdebat, saya juga nggak mau ya untuk hal ini. Oneness atau Trinity itu hanya berbeda penekanannya saja. Sekali lagi, Oneness atau Trinity itu berbeda penekanannya saja. Keduanya itu bisa-bisa benar gitu ya. Kenapa? Oneness ya, ini menekankan aku dan Bapa adalah satu. Ya memang satu, aku dan Bapa, Yesus dan Bapa itu satu ya. Terus Trinity ya, penekanannya itu ya ada aspek atau pribadi Bapa, pribadi Putra, pribadi Roh Kudus. Jadi ada 3 gitu ya. Jadi yang benar mana? Ya dua-duanya benar, dan ada ayat-ayat lain yang mendukung keduanya gitu ya. Ajaran Kristen dan ajaran Judaism adalah ajaran monoteis. Nah, tapi bicara tentang Tuhannya yang adalah roh ya, ini adalah hal metafisik yang sebenarnya di alam roh itu bilangan itu tidak terlalu menjadi masalah ya. Sebagai contoh adalah di ayat Yesaya 11. Di situ dijelaskan ada 7 roh Elohim. Ya. Jadi kalau 7 ini bukan 3 in 1, tapi 7 in 1 gitu ya. Apakah orang Yahudi itu menyembah 7 dewa, 7 Tuhan? Tidak. Mereka menyembah satu aja Tuhan ya. Namun menurut kacamata si Yesaya ini, Tuhan yang satu itu bisa di breakdown jadi 7 roh. Nah, disebutkanlah sama Yesaya ini, saudara bisa baca ya, ayat 1, ayat 2 di sini. Itu ketujuh roh itu apa saja ya. Jadi jangan berpikir kalau orang Yahudi atau orang Kristen itu menyembah 7 Tuhan gitu ya. Jangan berpikir kalau orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Satu, cuma yang di dalam roh itu ya, yang namanya bilangan itu tidak terlalu bisa dibakukan, tidak terlalu bisa dibakukan gitu ya. Jadi ini adalah hal yang roh, hal yang metafisik ya. Nah, saudara-saudara ya, perlu dipahami begini ya. Saudara-saudara yang sedang membahas tentang Oneness dan Trinity ini adalah bagian dari para pengajar yang menurut saya masih konvensional. Ya, konvensional itu artinya gini.
Kalau holistik itu kan gabungan ya, agama dan sains itu bisa berjalan beriringan. Tapi kalau yang konvensional ya, itu agama itu jadi nomor satu ya. Yang namanya riset-riset sains ya, yang menurut mereka itu sesuai dengan tafsiran mereka, maka dipakai ya. Tapi kalau tidak sesuai dengan tafsiran mereka, ini dibuang ya. Jadi dibuang yang sains yang bertentangan sama penafsiran mereka gitu. Jadi agamanya itu nomor satu. Nah, kalau ajaran holistik ya, ya agamanya jalan ya, sainsnya juga jalan, beriringan ya. Agama itu bicara tentang hal-hal yang metafisik, sementara sains itu membicarakan hal-hal yang fisik ya. Kalau agama ini belajarnya sama rohaniawan, kalau yang sains ini belajarnya sama ilmuwan. Nah, ini dua hal yang berbeda. Agama dan sains ini tidak satu ya. Ini dua hal yang berbeda. Dua keahlian, dua bidang yang berbeda ya. Jadi sekali lagi ya, kalau sains itu belajar hal yang fisik, kalau agama belajar yang metafisik gitu. Nah, yang metafisik ini debatable ya. Sekali lagi yang metafisik itu debatable. Makanya ini kan berdebat gitu. Ya, oh ini satu, ini tiga gitu ya. Kalau saya bilang ini bisa jadi 7 gitu kan. Ya karena ada ayatnya ya. Kalau kita belajar dari sejarah gereja ya, wah itu bapak-bapak gereja juga meributkan hal ini ya, hal-hal yang metafisik ini, dan akhirnya kita bisa belajar kalau gereja menjadi terpecah. Sekali lagi ini bicara tentang yang metafisik. Tuhan itu metafisik loh, ya roh gitu. Ya. Gimana caranya menangkap Tuhan untuk menganalisa? Gitu ya. Kalau kucing kan gampang, kucing kan fisik ya. Oh, kita mau menganalisa kucing, ya. Kucing itu oneness atau trinity sebenarnya ya. Wah, kita tangkap kucing, kita bius ya. Kita taruh di meja operasi, kita belek. Wah, kita keluarin organnya satu-satu. Terus kita teliti satu-satu organnya gitu ya. Nah, baru kita analisa dan kita simpulkan. Kalau kurang, tangkap lagi kucing yang lain. Black lagi. Ya, organnya dikeluarin lagi, terus dianalisa lagi, diteliti lagi, ambil kesimpulannya. Kalau kurang, tangkap lagi. Sekali lagi, kalau fisik itu ya gampang. Bisa ditangkap gitu ya, bisa dipegang, bisa dirasakan. Gitu ya. Kalau yang metafisik ini nggak bisa. Gitu. Makanya ya, yang metafisik mau berdebat sampai kapanpun ya tidak akan selesai. Inilah kenapa kalau saya diajak diskusi gini ya males saya gitu. Karena ini hal yang metafisik gitu. Kedua-duanya bisa ngotot ya, panjang lebar satu ayat ya. Kasihlah ke 100 rohaniawan. Itu bisa loh artinya jadi 100 juga. Bisa. Karena bicara hal yang metafisik. Nah, nggak usah lah bicara tentang metafisik. Bicara yang fisik dulu gitu ya. Kita sama-sama tahu ya. Kucing itu kakinya berapa? 4. Bisa dilihat, bisa diraba. 4. Kalau ada orang yang bilang 2, walaupun dia profesor, bisa dibilang salah. Ya kan? Karena jelas-jelas kucing tuh kakinya 4. Fisik, ini bicara fisik gitu. Gampang ya untuk menilai salah atau benar. Tapi kalau Tuhan kan, Tuhan itu satu. Tuhan itu tiri. Tuhan itu 7. Gimana nangkepnya Tuhan gitu? Ayo Tuhan sini. Dibius dulu Tuhan. Dibelek gitu kan sama-sama. Kita lihat rohaniawan ayo kumpul kita belek sama-sama Tuhan. Gimana bisa gitu? Ini bukan kucing. Dan saya kasih contoh ya. Hal yang fisik aja itu masih diperdebatkan sama saudara-saudara ya rohaniawan yang konvensional. Contohnya adalah asal-usul manusia. Asal-usul manusia itu ya dari evolusi gitu ya, dari perkawinan manusia-manusia purba yang hidupnya udah jutaan tahun yang lalu. Ya, dari hasil perkawinan itu muncullah spesies yang disebut sapiens atau manusia modern. Kapan?
300 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Di mana? Di Afrika. Lalu keluar gitu. Dari benua Afrika ke benua yang lain. Mengalahkan manusia-manusia purba yang lain. Akhirnya jadi sendirian nih sapiens. Gitu loh. Jadilah kita semua. Ini masalah fisik gitu ya. Ini masih dipertentangkan. Masih banyak rohaniawan yang berpikir kalau manusia itu dari tanah, dari debu tanah, dari Taman Eden. Ya, dibangun itu Adam pada hari ke-6. Lalu dari rusuknya keluarlah wanita yang namanya Hawa. Masih banyak yang percaya hal itu gitu. Loh, ini udah dibuktikan sama sains ya. Kalau nggak percaya evolusi, gampang membuktikannya. Ini udah masalah fisik gitu ya. Coba lihat yang pertama ya. Lihat wajah anak, lihat wajah orang tua kita. Sama nggak? Ya beda gitu loh. Pasti berbeda. Itu namanya evolusi mikro. Itu udah bukti evolusi. Mau tahu evolusi buktinya yang lain? Jalan deh ke museum di Sangiran, museum arkeologi. Ya, lihat fosil-fosil di situ. Seperti apa? Kan bisa dilihat, bisa dipegang kali ya. Ya. Bisa dirasakan, cium aja, dijilat aja, gigit aja itu fosil. Itu fisik gitu kan. Itu ada urut-urutannya. Oh, manusia purba itu seperti ini ya tengkoraknya, kepalanya seperti ini ya. Oh, manusia sekarang lebih kecil ya kepalanya. Oh, yang ini lebih besar ya gitu ya. Oh, tadinya ini membungkuk, oh jadi tegap. Tadinya eh, lengannya panjang gitu kan, lebih panjang gitu. Nah, sekarang lebih baik ya, gitu kan. Ya seperti kita gini kan, wah, ada perbedaan-perbedaannya gitu kan. Lihat gitu, ini fosil-fosilnya fisik gitu kan. Masih banyak nggak percaya. Saya dibilang, oh saya nih ateis, saya ini nggak percaya Tuhan, saya ini salah, saya ini sesat. Dulu saya bicara tentang hal yang fisik kok. Ya. Lalu saya bilang juga, kalau memang nggak percaya, pelajari jurnal-jurnal ilmiah. Ya. Mau yang dari ilmuwan Kristen maupun yang non-Kristen itu ada gitu. Yang membuktikan kalau evolusi itu nyata. Ya, kita bisa belajar misalnya dari penjelasan ilmuwan di bidang biomolekular ya. Itu di DNA ya kita ini, kromosom kita itu udah bisa dicek gitu. Leluhur kita itu spesies mana aja itu bisa dicek dari dalam tubuh kita. Memang kita nggak bisa lihat ya DNA kita, kromosom kita nggak lihat. Cuma kita kan bisa pegang ini tangan kita, ya wajah kita ini seperti apa gitu ya. Memang perlu penelitian yang dalam, pakai alat-alat di lab ya untuk melihat kromosom itu seperti apa gitu ya. Perlu keahlian ya untuk membedah gitu ya. Itu bagaimana bisa melacak spesies-spesies sebelum manusia ini tuh seperti apa. Tapi itu masalah fisik gitu. Ada keahliannya di situ. Nah, yang fisik ini sendiri ya masih diperdebatkan. Apalagi yang metafisik ya. Apalagi yang metafisik. Masalah roh gitu kan diperdebatkan. Nggak usah gitu. Yakini saja kalau mau meyakini oneness. Yakini kalau mau meyakini Trinity gitu ya. Yang mau meyakini 7 in 1 ya silakan gitu ya. Menurut saya nggak perlu diperdebatkan dengan sengit gitu ya. Hal-hal yang metafisik itu kan sulit untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah gitu kan. Semuanya bisa berdebat, semua bisa klaim benar, tapi kalau masalah evolusi itu udah final. Ya, itu nyata. Ya, sampai sekarang tidak ada rohaniawan yang bisa membuktikan manusia itu dari debu tanah. Tidak ada. Ya. Jangankan rohaniawan, ilmuwan sendiri tidak ada gitu. Ini udah berapa tahun manusia? Tadi saya udah bilang manusia itu ada
300 sampai 200 ribu tahun yang lalu sudah ada. Gitu ya. Kekristenan ada udah 2000 tahun. Yahudi itu ada. Yahudi itu kan 1400 sebelum Masehi kan. Ya, sampai sekarang tidak ada gitu ya, namanya Rabi Yahudi membuktikan Adam itu eksis. Manusia itu berasal dari debu tanah, itu nggak ada. Ya. Nah, hal yang fisik seperti itu aja sekali lagi masih diperdebatkan, apalagi yang metafisik. Baik, itu aja yang bisa saya share dari apa yang ada di dalam pikiran saya. Semoga ini bisa menjawab ya rekan-rekan yang bertanya pada saya. Saya undur diri. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum, shalom aleihim, assalamualaikum.